5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik telah belajar membuat surat undangan resmi. Nah, kali ini kalian akan membuat sebuah surat undangan yang dipadukan dengan motif seni lukis daerah. Bagaimana ya hasilnya nanti? Yuk kita pelajari bersama-sama. Mengisi kemerdekaan itu dapat kita lakukan dengan berbagai hal yang positif loh adik-adik. Mengisi waktu dengan berlatih dan mengasah kreativitas dan keterampilan adalah salah satunya adik-adik. Keterampilan yang didukung dengan kreativitas akan mampu menghasilkan karya atau produk-produk yang berkualitas, indah, dan berguna. Nah adik-adik, masih ingatkah kalian tentang apa itu undangan tidak resmi? Ingatkah kalian ya tentang undangan yang tidak resmi? Itu sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ingatlah kembali dan tuliskan di tempat yang tersedia di bawah ini. Nah, di sini Kak Citra sudah memberi contoh tentang undangan yang tidak resmi yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Jadi undangan tidak resmi itu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan orang tersebut. Nah, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, undangan untuk pentas seni misalnya. Seperti ini adalah contoh undangan yang tidak resmi. Biasanya tidak ada kop suratnya ya, tidak ada nomor, tidak ada hal, tidak ada lampiran ya, hanya undangan perorangan dari orang ke orang itu disebut undangan yang tidak resmi adik-adik. Di sini adik-adik, tentunya kamu juga masih ingat bukan arti dan ciri dari seni lukis daerah itu? Nah, seni lukis daerah itu mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Kita juga sudah pelajari tentang seni lukis daerah ya adik-adik ya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, seni lukis ini adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, seni lukis daerah ini mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Contohnya adalah seni lukis Kamasan dari Bali ya adik-adik ya, tentunya masih ingat. Nah, Kamasan itu adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya itu sebagai pelukis. Nah, seni lukis Kamasan ini merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema tentang pewayangan, kehidupan bangsawan, dan tentang dongeng binatang. Nah, para pelukis ini menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat dan menempelkannya pada kanvas. Nah, kanvas yang digunakan itu berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Setelah itu kainnya akan digosok dan bisa dibuat untuk menjadi lukisan nih adik-adik ya. Itu tadi ciri khas dari lukisan Kamasan dari Bali.
Nah, adik-adik, selain seni lukisan dari Kamasan itu juga ada seni lukis kaca dari Cirebon. Adik-adik tentunya masih ingat ya, merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Nah, seni lukis kaca Cirebon ini dibuat menggunakan media kaca. Nah, sketsanya itu dibuat dulu pada kertas yang kemudian akan ditempel pada kaca, lalu akan dilukis di bagian sebaliknya dengan menggunakan menggunakan kuas. Nah, salah satu tema khas dari lukisan kaca Cirebon ini adalah tokoh wayang dan batik Cirebon yang bernama Megamendung. Lalu apa hubungannya seni lukis daerah dengan undangan tidak resmi, adik-adik? Kedua keterampilan ini yakni keterampilan menulis surat undangan dan keterampilan melukis jika dipadukan akan menjadi sebuah karya yang indah dan menarik, adik-adik. Nah, untuk memadukan kedua keterampilan ini dibutuhkan kreativitas dan ketekunan yang baik. Ini adalah contoh surat undangan tidak resmi. Nah, di sini juga ada keterampilan melukisnya. Gambar-gambarnya ini bisa dilukis nih adik-adik ya. Di sini ada surat undangan tidak resmi yang berjudul Pentas Seni Kreasi Anak Bangsa yang dilakukan oleh SD Nusantara ya. Tertujunya kepada siapa? Kepada siswa-siswi SD Nusantara. Ayo hadiri dan saksikan pentas seni kreasi anak bangsa pada tanggal 1 November 2016 di Aula SD Nusantara pukul 8 sampai sampai selesai acaranya. Nah, ini diperlukan keterampilan menulis surat undangan yang tidak resmi dan keterampilan melukisnya. Adik-adik, buatlah surat undangan yang setengah resmi dengan dihiasi lukisan daerah. Tema surat undangan itu bisa kalian pilih nih. Bisa pertunjukan kesenian seperti tadi, pentas seni, peringatan HUT kemerdekaan Indonesia, atau perlombaan olahraga atau tentang kerja bakti. Nah, di sini Kak Citra punya contoh nih beberapa surat undangan yang berhubungan dengan pentas seni ya. Di sini ada pertunjukan kesenian Bondres misalnya ya di Aula SDN 2 Denpasar. Ini ada undangan tidak resminya, lalu ada seni lukisnya. Nah, contoh yang lain nih adik-adik ya, ada lagi Parade Seni Budaya Bungsu Biu 2018. Nah, ada surat undangan tidak resminya, juga ada gambar atau lukisan dari daerahnya. Contoh lainnya yang ini nih adik-adik ya. Kalian bisa buat berdasarkan kreasi kalian sendiri. Tentang pentas seni boleh, tentang perayaan HUT RI juga boleh. Nah, adik-adik, pernahkah kamu mengamati peristiwa berikut ini? Pada saat meminum air es, kamu akan menjumpai adanya titik-titik air di dinding tempat air es tersebut. Tahukah kamu bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan yang berada di sekitar tempat es tersebut? Nah, udara itu mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau di sekeliling plastik itu melepaskan kalor atau panas kepada es yang ada di dalam wadahnya, adik-adik. Hal tersebut karena suhu udara di luar gelas atau di luar plastik itu lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es di dalam gelas atau plastik tersebut. Nah, peristiwa pengembunan lain yang sering kita jumpai adalah ketika pada pagi hari kita melihat ada titik-titik air di dedaunan. Sekitar rumah kita pun basah ya adik-adik ya. Air sering menetes dari atas genting. Titik-titik air tersebut merupakan embun yang berasal dari uap air yang mengembun menjadi titik-titik air. Nah, adik-adik, coba kalian buat percobaan ini nih. Pertama, siapkan dulu es batu dan gelas kaca. Nah, siapkan alat dan bahan, lalu masukkan es batu ini ke dalam gelas. Amati apa yang terjadi. Amati dulu kalau sudah 1 menit apa yang terjadi. Lalu 5 menit kemudian
kemudian lalu 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan 25 menit. Nah, di sini Kak Citra sudah mengamati. Pertama di menit yang pertama adik-adik dinding gelasnya mulai dingin tapi belum muncul titik-titik air. 5 menit kemudian dinding gelas semakin dingin. 10 menit kemudian es di dalamnya itu mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. 15 menit kemudian mulai terbentuk titik-titik air di luar dinding gelasnya. 20 menit kemudian titik-titik air di dinding gelas itu semakin banyak di luar gelas ini adik-adik. Lalu 25 menit dinding bagian luar gelas sudah menjadi basah. Itu hasil pengamatannya Kak Citra. Nah, apa kesimpulannya? Nah, pada dinding gelas tersebut muncul titik-titik air atau embun. Bukan air di dalam gelas itu tembus keluar, tidak adik-adik, tapi di situ ada peristiwa pengembunan. Nah, proses terjadinya pengembunan atau nama lainnya kondensasi adalah saat uap air di udara melalui permukaan yang lebih dingin. Maka uap air ini akan terkondensasi atau akan mengembun menjadi titik-titik air atau menjadi embun adik-adik. Jadi ini contoh peristiwa mengembun juga di kehidupan kita sehari-hari. Nah, percobaan yang dilakukan ini membuktikan tentang peristiwa pengembunan. Peristiwa pengembunan dapat terjadi karena suhu pada benda tersebut, yaitu pada gelas, lebih dingin dibandingkan dengan suhu udara di sekitarnya, sehingga udara sekitar yang mengandung uap air akan mengembun. Nah, uap air itu akan berubah menjadi cairan yang menempel pada sisi luar gelas. Nah, coba adik-adik praktekkan ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.